Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita jumpa lagi, tapi sebelumnya kita nyebrang dulu nih. Pak maju Pak. Oke Pak. Aduh rawani Bapak deh. Oke kita nyebrang duluan lah. Oh, truknya gede. Oke kita nyebrang duluan. Sip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Emily Perembun ya. Tentunya untuk kesempatan kali ini kita mau bahas apa ya? Bahas aktivitas hari ini. Kita salib dulu ya. Oke, yang jadi yang terdepan. Untuk kali ini kita tidak lupa selalu menyapa para rekan-rekan sekalian, para sahabat, subscriber dimanapun Anda berada, di waktu kapanpun Anda menyimak video kali ini. Untuk kali ini kami ucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Mari kita berjuang menjadikan channel kita lebih maju di masa depan dengan memberikan konten yang bermanfaat sekaligus bisa menginspirasi, itu yang paling utama. Untuk kesempatan kali ini kita masih di Gombong ya, kita mau pulang. Untuk kali ini kita informasinya adalah mengenai PIP ya. PIP itu program Indonesia Pintar lah, seperti itu. Nah, kartunya disebut kartu Indonesia Pintar. Jadi sing duwe kartu bisa pinter. Ya, jadi intinya PIP adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah ya melalui Kementerian Agama. Kalau di Diknas itu KIP kan, tapi kalau di Kementerian Agama itu PIP. Jadi bantuan ini dikhususkan untuk para siswa madrasah yang tercatat sebagai pemegang kartu PKH atau yang telah punya data ya, agar bisa mendapatkan bantuan senilai 400 ribuan lah per tahun seperti kalau madrasah MI seperti. Tapi kalau untuk MTS itu sekitar 600 dan madrasah aliyah sekitar 800 sampai 1 juta ya. Kita lupa lagi per tahunnya. Per tahun. Kok per tahun? Iya per tahun ya. Itu lebih besar lah pokoknya kalau aliyah seperti itu. Ini jalanan cukup lengang ya. Jadi data yang diperoleh untuk PIP ini adalah data yang diinput oleh para operator di madrasah masing-masing, sehingga itu dianggap valid ya menurut pemerintah supaya lebih bisa menaungi atau memberikan kecukupan bagi para siswa seperti itu. Untuk penerima program Indonesia Pintar PIP tahun anggaran 2020 untuk tingkat madrasah ibtidaiyah itu penyalurannya itu secara non tunai ya di penyalur bank, yaitu Bank BRI kalau tahun sekarang. Biasanya banknya itu ganti-ganti tergantung daripada kesepakatan para pemegang kebijakan seperti itu. Untuk dana PIP calon data siswa penerima PIP 2020 melalui usulan madrasah, kriteria yang harus dipenuhi yaitu siswa madrasah yang ya, intinya yang memerlukan bantuan lah. Tapi kalau misalkan datanya yang siswanya itu siswa yang kekurangan, ya intinya itu yang didahulukan, yatim piatu atau seperti itu. Tapi syaratnya memang harus dilengkapi seperti itu. Jadi untuk siswa yang tidak memiliki ke PKH secara otomatis itu layak mendapatkan PIP ini, bantuan program pemerintah ini ya. Tapi kalau yang tidak bagaimana seperti itu. Nah, kalau yang tidak memiliki PKH itu bisa diusahakan dengan memiliki SKTM, surat keterangan tidak mampu, yang ditunjukkan yang dibuat sebatas pihak di desa ya. Jadi Pak Lurahnya tanda tangan, terus datanya itu dimasukkan ke input data di EMIS seperti itu. Ataupun
eh, ada penambahan kuota kita nggak pernah tahu ya, tapi intinya kita selalu berikan yang terbaik lah seperti itu. Untuk eh, datanya itu digunakan untuk hal-hal yang memang dirasakan lebih 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 valid lah kalau sekarang, beda dengan dahulu. Misalkan satu madrasah itu cuma dapat kuota berapa, terus nanti gurunya yang membagikan ke anaknya. Misalkan sekolahnya dapat dana 10 juta misalnya, 10 juta itu dibagikan untuk anak-anaknya, siswa-siswanya, seperti itu dengan adil dan rata. Tapi kalau sekarang itu sesuai dengan data ya, data dari input, data dari bawah masuk ke pusat, sehingga pusat itu menganggarkan dana untuk data pengeluaran data jalanan sudah mulai lengang ini. Kita paling senang kalau jalanan memang seperti ini, tapi memang repotnya kalau di jalanan memang seperti ini, goyangnya itu luar biasa ya, karena memang action camnya tidak begitu mumpuni. Ya kita doakan saja lah besok kita dapat GoPro supaya vlognya itu lebih stabil gambarnya seperti itu. Ini juga kurang lebih karena memang jalannya bumpy ya, untuk jalur selatan itu karena tidak bersahabat dengan kendaraan kalau dengan kecepatan yang tinggi seperti itu, goyang-goyang. Nah, balik lagi ke PIP. Jadi program PIP ini sangat dirasakan manfaatnya lah, intinya seperti itu. Tapi terkadang juga ada anak yang memang kelihatannya secara fisik itu memiliki tingkat ekonomi yang cukup lah, sementara yang tidak punya apa-apa seperti itu, ekonominya kurang, malah tidak dapat bantuan. Ini terlepas kembali pada sasaran atau pengajuannya ya. Jadi pengajuannya memang memerlukan beberapa surat. Itu pertama ya jelas kakaknya ya, untuk nomor NIK-nya. Terkadang ada wali, orang tua siswa yang tidak begitu peduli dengan perpindahan, misalkan baru pindah dari mana, surat pindahnya enggak tahu, bertahun-tahun tidak diurus, sehingga kakaknya itu tidak keluar NIK-nya, jadi dianggap tidak valid, nggak tahu itu warga negara mana seperti itu. Terus yaitu untuk suratnya juga kayaknya mungkin ada beberapa orang tua atau sebagian seperti itu yang berharap pasrah tok kayak gitu ke sekolah, tapi padahal sekolah pasrahnya sih iya pasrah, tapi kan harus dibekali dengan data-data yang valid seperti itu. Ya mungkin sudah kesimpang siurannya memang area di situ. Ketika sudah dapat itu bersyukur, tapi nggak dapat malah menyalahkan sekolah, itu yang repotnya seperti itu. Hal datanya memang harus itu benar-benar valid sehingga dijamin kesahannya di mata publik seperti itu di kementerian. Nah itu yang terjadi, terkendalanya seperti itu. Jadi untuk kalau nggak salah itu totalnya itu ada sekitar 2 juta siswa ya se-Indonesia yang mendapatkan manfaat program PIP ini. Jadi dari 2 juta siswa ini ya tentunya repotnya ketika itu diterimakan langsung oleh wali siswa, dijamin untuk keperluan pendidikan ini akan dimasukkan ke anggaran rumah tangga, dalam artian untuk membeli bahan makanan ya, bahan pokok lah ibaratnya, dapat uang negara dengan enak langsung pergi ke pasar tanpa memperdulikan itu bahwa alokasi dana PIP ini adalah untuk dana bantuan untuk sekolah ya, khusus untuk sekolah, bukan membeli tas atau membeli seragam atau apapun yang sifatnya membantu untuk program sekolah. Nah itu yang manfaat manfaat yang dirasakan seperti itu. Sementara kita masuk ke wilayah Kretek ya, kita masuk
karena ada pembangunan jalan mungkin di daerah Pereng sehingga lalu lintas itu agak tersendat ya. Ini terkait dengan rencana pemerintah untuk mengeraskan struktur jalanan di jalur di jalur selatan ya, karena jalur utara kemungkinan sudah keras semua dengan beton, tapi untuk selatan ini baru sebagian yang mulai dikerjakan seperti itu. Ini pembangunan pipa ya, pengadukan pipa yang sebentar lagi musim hujan dipastikan ya akan, kalau tanahnya diketuk ya endapan air lah seperti itu. Baik, kita salip saja ya. Ini mobil apa ya? Toyota Hiace. Untuk travel ini enak kayaknya. Ada berapa orang yang bisa masuk ya. Sebenarnya pengen review mobil juga sih, tapi memang informasinya yang belum dapat, kita salip saja. Jadi itu ya untuk informasi kali ini terkait dengan PIP, semoga itu bisa bermanfaat. Yang intinya mari kita dukung dan backup data siswa sesuai dengan peruntukannya, agar nanti ketika didaftarkan, dimasukkan di input ke dalam aplikasi EMIS itu tidak membutuhkan verifikasi kembali karena datanya sudah valid. Terkadang kita di pihak sekolah direpotkan dengan data yang memang dari orang tuanya sudah nggak valid, ketika di input ya memang nggak valid, nggak cocok dengan data nasional yang ada di pusat. Seperti itu, kita belok kiri ini. Oke, kita masuk ke daerah hijau ini, jadi dekat kantor polisi. Jalanan di sini ya cukup beginilah adanya seperti, padahal ini masuk ke objek wisata yang cukup ternama ya di Kabupaten Kebumen, yaitu Pantai Logending nanti dan Gua Jati Jajar. Ya mungkin ke depan ada perbaikan, kita nggak tahu. Jalannya memang bumpy, dan kalau tidak ada penanganan, ya maksudnya tidak ada pengerasan yang lebih serius, sudah hancur lah jalan itu. Oke, kita masuk. Jadi harapannya ya, jadi bagaimanapun juga program hanyalah sekedar program ya untuk pemberian bantuan, akan tapi dibalik itu semua ya diharapkan juga peran kita sebagai orang tua juga memang tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah, karena ya kalau memang dijamin pendidikan secara gratis dalam artian tidak ada sepeser pun untuk membayar, ya bisa dipastikan pendidikan tidak akan berjalan dengan optimal ya, karena menganggap pendidikan gratis ya sekarepe dewek kayak itu. Tidak ada istilahnya niat fight atau berjuang dalam meraih keberhasilan. Tapi menurut pengamatan kami yang sudah ya katakan beberapa tahun ke belakang ya, kita bisa lihat ada memang untuk bantuan ini kita masuk ke stasiun hijau ya, jadi memang tidak kurang apa gimana ya, jadi anak yang mendapatkan bantuan ini untuk secara prestasi malah tidak begitu membanggakan ya. Ya mungkin ada kasus 1-2 yang memang diberikan bantuan sehingga anaknya itu menjadi semangat belajar sekaligus menjadi berprestasi seperti itu. Akan tapi untuk yang kami sebagian besar yang kami alami, anak-anak yang telah dibantu dengan program ini, meskipun judulnya program Indonesia Pintar, tapi nggak pintar-pintar gitu. Ya, mungkin ada kajian tersendiri dalam hal tersebut, kita nggak tahu ya. Tapi itu pengamatan kita selama beberapa tahun belakangan, selama mulai adanya bantuan untuk siswa seperti itu. Jadi ya itulah dinamika perbantuan ya, ada yang senang diberikan bantuan, ada juga yang marah karena tidak dapat sekali, padahal yang dapat juga belum tentu mendapatkan manfaat yang sebenarnya seperti itu, karena tugasnya wali siswa orang tua seperti kita ya memang kewajibannya menghidupi anak. Andai kata itu bisa terlaksana, itu suatu kebanggaan dan suatu nilai ibadah dinilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Paling seperti itu saja ya, ya informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi yang bermanfaat lah pokoknya lah, apapun itu, dan menikmati pemandangan. Dari kami ya cukup sekian, apabila kesalahan kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.